Shalom saudaraku, kita kembali di Abam episode 278. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari 0813 4970, pria usia 52 tahun. Saya sering mengikuti khotbah Bapak dan sangat membangun iman saya. Saya ingin hidup benar, tapi bagaimana caranya untuk mengalahkan keinginan daging dan mata? Saya sudah mencoba tapi kok banyak gagalnya. Sekarang ini saya kerja di perusahaan tambang di Kalimantan. Pensiun nanti saya ingin melayani Tuhan untuk sisa hidup saya. Tapi bagaimana caranya untuk memulai pelayanan? Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Yang pertama, jangan menunggu pensiun melayani Tuhan. Ini banyak orang salah berpikir demikian. Mulai sekarang kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus ada di dalam kegiatan di lingkungan gereja. Melayani Tuhan yang sesungguhnya itu menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Tuhan dari perkara-perkara kecil. Dari segala hal. Nah, keinginan daging, keinginan mata yang diumbar itu mendukakan hati Allah. Ya. Kalau saudara bisa menyalipkan daging dan mata, itu pelayanan. Nah, barulah nanti ada proyek-proyek yang Tuhan percayakan kepada Anda. Apakah berbicara tentang firman kepada temanmu, atau buat apa, itu mesti ada. Tapi sekarang tidak usah nunggu pensiun melayani Tuhan. Mulai sekarang melayani. Kuasai diri, jangan memuaskan nafsu dan mata. Ini terutama keinginan daging yang bertalian dengan seks. Harus berusaha dibunuh, dimatikan, dan itu memang berat. Tetapi kalau orang memiliki niat, tetap bisa. Berjuanglah, ya. Terima kasih. 0811 851 dan seterusnya. Salam, nama saya ini pria. Izinkan saya bertanya, apakah kalau kita tidak mau atau menolak divaksin itu salah di mata Tuhan Yesus? Sekarang saudara harus memikirkan apakah tidak divaksin itu menyenangkan Tuhan. Ada bertanya, kalau menolak itu apakah salah di mata Tuhan Yesus? Sekarang saya tanya, kalau divaksin itu apakah salah di mata Tuhan Yesus? Vaksin salah satu dari usaha kita bertanggung jawab menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi sebaiknya, bahkan mungkin juga seharusnya divaksin. Apakah lembaga gereja diperkenan mengultimatum pengerjanya untuk vaksin? Saya tidak tahu maksudnya di ultimatum ini, tetapi semua pengerja gereja kami sampai kepada semua pegawai cleaning service harus divaksin. Ya, banyak orang-orang tua yang ada di tengah-tengah pelayanan bisa terpapar oleh orang-orang muda yang bisa menjadi carrier atau pembawa. Mana yang lebih mulia di mata Tuhan Yesus, mati karena penyakit atau mati karena vaksin? Sekarang mana yang lebih mulia, hidup bagi Yesus, ya, atau mati karena vaksin? Saya merasa bahwa yang bertanya ini sudah disesatkan oleh ajaran pendeta-pendeta atau pembicara-pembicara yang ngawur. Vaksin itu tidak ada kaitannya dengan antikris. Mana yang lebih mulia di mata Tuhan Yesus, mati karena penyakit atau mati karena vaksin? Ini pertanyaan yang salah. Tidak bisa dibandingkan apple to mangga, harus apple to apple. Mati karena penyakit atau mati karena vaksin, ini tidak ada sambungannya. Vaksin tidak membuat Anda ini pasti juga hidup, tetapi kemungkinan besar Anda terpapar dan meninggal. Dan kalau kita usia muda meninggal, itu tidak efektif bagi Tuhan. Jadi tidak efektif. Ya, kecuali vaksin itu dosa. Vaksin itu tidak dosa. Kok
bandingkan mati karena penyakit atau mati karena vaksin. Kalau kalimatnya ini, mati karena vaksin ini kan tudingan vaksin itu membunuh. Mati karena penyakit, mana lebih baik mati karena penyakit atau hidup sehat tanpa penyakit, baru bisa dibandingkan. Mati karena penyakit atau hidup tanpa sakit bisa dibandingkan. Tapi kalau mati karena penyakit atau mati karena vaksin, ini perbandingan yang salah, bukan apple to apple. Tanda 66 sebagai syarat jual beli itu kira-kira seperti apa bentuknya? Tanda 66 itu, saudara, itu juga salah. Alkitab tidak mengatakan tanda, tapi jumlah bilangan. Jumlah bilangan itu satu nama yang kalau dijumlahkan itu jumlahnya 66. Seperti Anda tahu bahwa bahasa Yunani itu ya, alfa, beta, gamma, ya, alfa, beta, dan seterusnya itu menjadi angka. Jadi kalau nama, ya, misalnya Erastus, itu kalau dijumlahkan itu bisa, ya, bisa. Jadi bukan tanda, ingat, bukan sekedar tanda 666. Ini kalau tanda 666, anak SD juga tahu. Tapi kata Alkitab, biarlah mereka yang berhikmat, yang bijaksana tahu jumlah bilangan. Ya, sebagai syarat jual beli, maksudnya adalah kekuatan dari antikris ini akan masuk ke ranah ekonomi dan mempersulit umat pilihan. Udah, pertimbangkan saja. Antikris itu kekuatan yang memiliki dampak di area keagamaan, di area politik, di area ekonomi. Nah, ini di area ekonomi, ya, soal jual beli ini. Oke, udah, Anda bahas sendiri di dalam Hikmat Minta Pimpinan Roh Kudus. Mohon tolong dibahas di channel YouTube Truth. Terima kasih kepada penanya. Saya berterima kasih karena Anda memberikan saya masukan untuk menjelaskan hal ini. Tetapi di dalam Truth ID, Pak Wignyo sudah menjelaskan ini, Pendeta Dr. Wignyo Tanto. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya, ya. Oke. 0852 1380 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya berumah tangga dengan 3 orang anak yang sudah menikah, 2 orang dan semua sudah punya penghasilan. Saya menikah usia 21 tahun dan sekarang usia saya sudah 55 tahun. Saya sampai hari ini kesehatan saya baik sekali dan tidak pernah ke dokter atau minum obat. Saya punya suami kalau bicara kasar Pak, lagi kalau emosi, dan saya selalu mengalah karena aku melihat 3 orang anak itu, anakku sampai tidak pernah bertengkar karena saya mengalah. Dengan cara itu anak saya pada sukses dan Tuhan beri kesehatan sangat maksimal. Kasar sama saya dan anak, tidak pernah bercanda atau sayangnya sama anak, biasanya marah. Ya, tidak pernah bercanda atau sayangnya sama anak, bisanya marah. Jadi sayangnya dalam bentuk kemarahan itu, ya. Di mata suami saya dia mau harus ada, egoisnya luar biasa. Di kendaraan bisa emosi, beli makanan tidak sesuai emosi, anak bantah sedikit yang tidak sama dengan suami, marahnya bisa nyumpahin, bisa ngusir secara egois. Saya keluar rumah bawa anak saya punya rumah dari harta orang tua saya lah. Suami saya nggak punya apa-apa, nggak kerja tapi semua bisa. Oh, ini laki-laki macam apa nih? Marahnya bisa nyumpahin, bisa ngusir secara egois. Saya bisa keluar rumah bawa anak. Saya punya rumah dari harta orang tua saya. Suami saya nggak punya apa-apa, nggak kerja tapi semua bisa. Aduh, sudah setahun ini mulai ada permasalahan. Usia suami saya 57 tahun, beda 2 tahun dengan saya. Punya koko, anak 4 perempuan, semua yang besar baru lulus SMA 1, SD, TK. Koko saya beda umur dengan istrinya 17 tahun. Istrinya selalu selingkuh. Tapi koko saya hanya diam lihat anak.
Ya, dia melihat anak, tapi jalan keluarnya koko saya pisah ranjang saja. Rumah yang mereka tinggalin punya mertua koko saya rumah. Saya punya mertua koko saya rumah sederhana. Ya. Tiba-tiba istrinya hamil dengan laki lain. Jalan keluarnya koko saya keluar dari rumah itu ke tempat kerjanya. Karena sebagai tante saya ambil anaknya yang kedua masuk ke rumah saya. Kebetulan ini anak mirip sekali dengan saya. Orang lain selalu mengira anak saya. Perlakuan suami saya sangat baik dan sayang. Melebihi dari anaknya, anak saya. Dan saya ngomong halus. Dan selalu bahasa kamu. Saya tapi kalau sama kita orang gua lu. Jadi apa ini? Perlakuan suami saya sangat baik dan sayang melebihi dari anak saya. Dan saya ngomong halus dan selalu bahasa kamu. Saya, tapi kalau sama kita orang gua lu. Ini kalau suaminya ya. Saya sangat tidak terima hal itu, Pak. Yang hidup 35 tahun rumah tangga tidak pernah dapatkan itu. Dengan ponakan saya bisa bercanda, ketawa, makan berdua, jajan berdua. Saya stres, Pak, rasa cemburu sosial saya jadi timbul, akhirnya saya ribut besar. Pas suami ngomong kasar ke saya dan anak saya langsung saya serang dan tingkah laku dia sama ponakan saya. Sekarang ponakan saya keluar dari rumah, ikut koko saya di tempat kerjanya. Apa yang harus saya buat, Pak? Bagaimana jalan keluarnya? Terima kasih, Pak. Mohon info dijawab. Oke. Kalau tidak keluar rumah mamahnya, takut dilecehin sama suami barunya, mamahnya aja dihamilin. Saya stres, Pak, nggak ada yang bisa nolong. Ini mungkin perempuan kali ponakan ini ya. 4 perempuan lulus SMA masih remaja ya. Ini bahaya kalau tinggal di rumah ibu. Sebaiknya tidak tinggal di rumah ibu. Ini tinggal di mana sih ibu nih? Sebaiknya anak perempuan ini tidak tinggal juga dengan mamanya. Bahaya juga dengan suami mamanya, dengan suami tiri. Bapak tirinya. Sebaiknya dititipkan ke orang ya yang bisa merawat ya. Saya tidak tahu Anda ini gereja mana ya. Ini nggak bisa dinasihati sederhana. Ini masalahnya bukan hanya butuh nasihat, butuh bantuan ya. Nomor teleponnya tolong disimpan, nanti di konseling saja apa yang gereja bisa buat ya untuk ibu ini. Tapi saya sarankan ibu sekarang mulai harus tegas, tidak diam saja. Ya, suami ibu ini tidak punya apa-apa, rumah milik ibu, dia nggak kerja tapi semua bisa. Ini laki-laki tidak tahu diri dan menurut saya dia tidak layak hidup. Ya, binatang saja bisa cari makan. Ini laki-laki tidak cari makan bisa hidup. Betul kan ya? Enggak punya apa-apa, enggak kerja, tapi semua bisa. Nah, dari mana nih uangnya? Nggak ngerti. Jadi ibu harus mulai tegas. Di sisa umur hidup ibu, jangan diperbudak oleh laki-laki yang sebenarnya tidak layak menjadi bapak, tidak layak jadi suami, bahkan mungkin juga tidak layak jadi manusia. Ya, tegas saja Bu. Ya, apapun yang terjadi nanti, ya, kita minta hikmat Tuhan. Ya, saya tidak tahu Anda gereja mana, tapi ketemu masalah-masalah seperti ini, gereja harus bukan hanya menasehati, tapi juga terus mengawal perjalanan ibu ini. Nah, rumitnya. Tapi saya salut dengan ibu yang mengalah demi anak-anak supaya besar. Tapi satu kalimat yang saya harus sampaikan kepada ibu, jangan ambil keputusan sebelum minta petunjuk Tuhan. Dan paling tidak dikonseling oleh konselor kami yang dewasa, yang usianya lebih tua dari ibu, yang pengalaman. Ibu harus melekat terus dengan Tuhan, ikut doa bersama saya jam 5 pagi, itu akan memberikan hikmat dan kekuatan. Mendengar Truth ID, ibu akan memiliki kecerdasan dan tahu apa yang harus ibu lakukan. Tapi sekarang ibu sudah mulai harus berbicara kepada suami. Jangan kasar begitu. Tidak pantas begini. Ya.
Oke? Dan kalau dia sampai main tangan, KDRT, ibu harus kasih tahu, ini melanggar hukum. Kamu bisa dipenjara 5 tahun, paling tidak 4 tahun dengan KDRT ini. Ya, mudah-mudahan tidak sampai separah itu. Tapi kalau saya lihat kasarnya, nah ini kemungkinan ya. Lalu jangan dekatkan ponakan itu ke suami. Bahaya. Oke. 0896 9187 dan seterusnya. Saya dari pria usia 24 tahun di Kediri. Saya adalah pendengar setia suara kebenaran. Saya diberkati dengan pencerahan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Erastus tentang serius menjalani kehidupan. Ini khotbah pertama setelah sakit kali ya, saya ingat saya. Dan saya juga diberkati pujian Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Mohon beri petunjuk bagaimana cara menjalani kehidupan secara serius dan bagaimana cara meninggalkan percintaan duniawi. Saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu 5-10 menit. Saya hanya mengajak saudara ini ya, namanya Erikson dari Kediri, dengarkan khotbah saya terus, Truth ID, dan ikut doa pagi setiap hari. Hidupmu akan diubah. Itu saja. Tidak cukup nasihat 1-2 jam. Oke. 0878 3980 dan seterusnya, wanita usia 43 tahun. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Tuhan juga kepada Bapak yang telah mengajarkan kebenaran Injil. Banyak cerita sebenarnya yang ingin saya ceritakan, tapi sejauh ini perjalanan hidup saya terus berjuang untuk menyenangkan hati Bapak. Oh, panjang banget. Ini panjang sekali ya. Rasanya sedih sekali saya melihat papa saya bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Bulan Januari lalu mama sudah berpulang karena COVID. Mama tertular oleh tetangga karena menjenguk tetangga. Ternyata tetangga mama kena COVID. Dan menulari papa dan mama, menulari saya. Puji Tuhan, suami dan anak-anak saya tidak tertular waktu saya kena COVID. Padahal saya tahunya setelah mama berobat dan di swab. Ini sudah 7 bulan kepergian mama. Saya menangisi papa saya. Pak, karena papa punya kebiasaan nonton film yang nggak benar, film porno. Yang saya takutkan papa mau menikah lagi karena papa sudah tua untuk menikah. Usianya sudah berapa ini? 69 ya, mau 70. Papa saya punya kebiasaan selingkuh dan suka nonton film porno. Bahkan minta dibikin Facebook mau nyari cewek-cewek. Laki-laki saya diam, Pak. Walau hati saya nyesek. Setelah papa pulang, saya mau nangis dan ini saya memberanikan diri cerita kepada Pak Eras. Pak, walau saya nyesek. Setelah papa pulang, ini pulang kemana ini? Masih hidup papanya ya? Ya, sebenarnya sudah beberapa kali saya bertanya sama Pak Eras, tapi nggak jadi. Hati saya bilang, kamu punya Tuhan, kenapa tidak ceritakan saja kepada Tuhan langsung, karena Dia yang tahu keadaan kamu. Tapi hari ini saya sedih sekali walaupun ada perasaan senang dan berterima kasih kepada Tuhan. Papa Sabtu besok mau ikut dengar khotbah Pak Eras berkemas-kemas. Tapi yang saya takutkan Papa nekat menikah lagi, karena sebulan yang lalu Papa cerita ada temannya yang mau kenalkan seorang wanita. Saya sedih sekali. Saya hanya minta kepada Bapak di surga setiap kali, saya minta kepada Bapak setiap kali berdoa agar bisa membawa orang yang saya sayangi ke LP3, Bapak di surga ya. Saya ingat Pak Eras bilang, kalau ingin melindungi orang-orang yang kita sayangi, kita harus menjadi kasih Tuhan. Saya mau melakukan itu, Pak. Saya ikut doa pagi bersama Bapak setiap hari. Saya berdoa seperti yang Bapak suruh kepada saya, bahwa saya masih kurang apa di dalam hidup saya ini. Saya minta Bapak tunjukkan apa yang harus dibereskan. Sampai saya bermimpi, dan mimpi itu sebelum Mama meninggal, Pak. Di dalam mimpi itu ada saya, suami, dan Mama. Kami diundang sebuah pesta. Suami saya nggak mau ikut, tapi seperti biasa kalau saya pergi pasti dia ikut. Jadi saya sama Mama kita cari baju di lemari untuk persiapan pesta itu.
Saya lihat mama sudah menemukan bajunya dan duduk-duduk santai. Saya masih mencari, belum dapat. Sampai saya lihat ada satu baju warna biru yang saya ambil di lemari. Tapi saya lihat-lihat, saya perhatikan di sebelah bahu atas ada bercak-bercak. Dan tidak mungkin saya pakai baju itu. Dan saya berpikir, jadi sebelum ke pesta itu, kami harus berangkat lebih awal, mau mampir ke mall, beli baju pesta, dan saya terbangun, Pak. Saya ditunjukkan baju yang bercak-bercak itu dan saya cari tahu apa itu. Itu mimpi sebelum mama meninggal, Pak. Sejak saya mendengar suara kebenaran, saya tidak bisa mendengar khotbah yang lain, Pak. Ini juga jawaban doa saya ketika beberapa tahun lalu minta kepada Bapa agar ditunjukkan jalan kebenaran dan hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran itu. Saya nggak mau lagi terombang-ambing oleh berbagai ajaran. Karena saya dan suami pernah kecewa dengan hamba Tuhan dan orang-orang Kristen lainnya. Tapi puji syukur lewat peristiwa itu justru Tuhan menuntun sampai di sini, Pak. Terima kasih juga kepada Bapak sudah memulihkan Bapak dari COVID karena saya masih butuh Bapak. Kiranya Bapak berkenan menjadi Bapak rohani kami. Tentu saja. Saya adalah Bapak rohanimu, ya. Dan keluarga, dan kita akan bersama di surga nanti. Yang mama sudah mendahului kita di rumah Bapak. Bapak di surga, ya. Yang mau saya tanyakan, Pak, bagaimana saya harus bersikap kepada Papa saya, Pak? Saya nggak bisa menegur Papa seperti mulut berat untuk bicara. Saya hanya bilang kita hidup harus seperti Tuhan Yesus hidup. Dan masalah Papa curhat, ada temannya yang menanyakan apa Papa nggak mau nikah lagi. Saya cuma bilang jangan sampai dari tua Papa malah berbuat dosa seperti Salomo. Kita tidak tahu wanita itu. Walaupun saya pesimis, Papa bisa berubah dengan waktu yang gak banyak ini, Pak. Saya sedih dengan ini. Saya sendiri masih harus berjuang, Pak. Terima kasih, Pak. Kiranya Bapak dan keluarga dalam perlindungan Tuhan, ya. Juga plan Bapak, ya. Ini nanti diberitahu kapan keluar ininya, ya. Ini ibu-ibu ya hidup masih lumayan muda ya, usia 43 tahun, ya. Yang pertama, kalau bisa hubungi teman Papa yang mau menjodohkan itu. Beritahu, Om atau Pak, tolong jangan jodohkan Papa saya ke wanita. Nanti Tuhan beri hikmat kepada kamu untuk bicara bagaimana. Ya, nanti Tuhan pimpin. Pokoknya hubungi dulu itu teman Papa yang mau mencarikan jodoh. Hubungi dan tolong Om jangan, Papa sudah tua. Biar Papa persiapan untuk ke langit baru bumi baru. Syukur dia orang Kristen supaya ngerti. Senangnya nggak seberapa. Tapi Papa yang suka nonton film porno ini sebenarnya merusak moralitas. Akan memancing nafsu, ya, bahaya. Yang pertama tadi ya, hubungi orang yang mau menjodohkan. Yang kedua, film porno ini bahaya. Saya kira Anda harus berani berkata, Papa kalau nggak nonton film itu bagaimana ya Papa? Saya dengar dari Pak Eras atau pendeta, jangan sebut nama saya boleh, bahwa film-film itu merangsang. Lalu menuntut nafsu kita untuk dipuaskan. Akhirnya orang bisa melakukan hal-hal yang tidak pantas. Paling tidak melakukan masturbasi atau onani. Dan itu juga salah. Ya, seharusnya tidak nonton film porno. Yang ketiga, jangan banyak bicara kepada Papa. Tapi yang penting sampaikan, nonton film porno tidak boleh. Dan jika ada kesempatan, jangan takut menyampaikan, Papa adalah lebih baik Papa tidak menikah supaya Papa nanti tidak tambah pikiran. 3 hal itu. Dan yang terakhir, ini tindakan. Sayangi Papa, dekati Papa, isi hidup Papa, biar dia sering bertemu dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Arahkan ke sana. Ya, bawa Papa mendengar suara kebenaran, lalu tidak bicara langsung kepada masalah, atau kalau belum bisa bicara kepada Papa masalah
film, porno dan lain-lain itu bicara mengenai kehidupan, kekekalan. Itu nanti papa akan tahu sendiri maksud kamu itu. Ya, lakukan itu Bu. Dekati papa, isi hidupnya dengan kehadiran kamu dan anak-anak, menantu, cucu-cucu, hadirkan dalam hidup papa. Rebut hatinya dari kebiasaan yang salah atau perhatiannya kepada yang keliru. Tadi kamu katakan karena mendengar suara kebenaran, kalau kita mengasihi Tuhan, orang yang kita kasih juga dikasih Tuhan. Apalagi itu papa kamu. Tuhan akan mengasihi papamu. Berjuanglah terus. Ya. Lalu mengenai mimpi kamu, saya kok punya pemikiran, bukan tidak mungkin mama kamu sudah ada bersama dengan Tuhan. Dia sudah punya pakaian pesta. Tapi kamu masih ada bercak-bercak. Harus menyelesaikan yang belum beres dalam hidupmu sendiri. Ya, selamat berjuang. Oke. 0856-6291 dan seterusnya. Pria ini ya. Saya bersyukur Tuhan ubah hidup saya di usia yang masih sangat muda. Saya memiliki tekad ikut Yesus saat ikut mama mendengarkan khotbah di Truth ID. Jadi mamanya mendengarkan Truth ID. Ini orang muda ini ya. Ikut mendengarkan dan hidupnya diubah. Pertanyaan saya, waktu saya berkomitmen ikut Tuhan, pikiran saya dibayang oleh sikap brengsek saya dan membuat saya ciut sampai beranggapan apakah Tuhan mengampuni dosa saya. Itu intimidasi. Kamu jangan melecehkan Tuhan dengan tidak mempercayai kasih-Nya. Allah mengampuni, Allah melupakan. Nah, ya. Allah mengampuni, Allah melupakan. Kalau Allah melupakan, masa kita harus ingat ya. Jangan mendengar bisikan itu. Karena bisikan-bisikan itu saya stres bahkan sampai mual. Waduh, kamu ini termasuk orang yang mencintai Tuhan. Jangan terintimidasi. Kalau Tuhan sudah mengampuni, Tuhan melupakan. Kamu brengsek, Om Eras ini juga dulu brengsek. Tuhan mau mengampuni, melupakan, dan mendidik kita untuk berubah. Saya berterima kasih sama Tuhan karena bisa lepas dari itu. Namun saya mau tanya Om, apakah itu adalah intimidasi iblis atau memang dari pikiran saya saja? Ya, karena manusia lamamu itu sebenarnya masih ada spirit dari kuasa gelap. Dan itu bisa dipakai iblis untuk mengintimidasi kamu. Jadi kamu harus berani untuk melawan dan mengalahkannya. Itulah monster dalam diri kita yang harus kita kalahkan. Makanya ada lagu yang saya nyanyikan tadi pagi dalam doa. Ya, saya mengatakan, lindungi aku Tuhan. Yang pertama dari kuasa gelap, dua dari diri sendiri. Karena ada kodrat dosa di dalam diri kita, dan seterusnya. Ya, ikut doa pagi bersama Om Eras. Nanti hidup kamu diubah. Setiap pagi bangun 4:30 ikut doa. Kalau kamu tinggal di waktu Indonesia Barat. Apa orang di zaman sekarang bisa mendapat mimpi dari Tuhan seperti contoh kasusnya Yusuf Om? Ya, saya pun juga kadang-kadang mendapat mimpi dari Tuhan. Dan itu hal yang natural. Bisa. Saya bertemu beberapa orang yang masih memegang erat pantangan-pantangan, jangan buang air panas di kebun, pintu dapur tidak boleh berhadapan-hadapan dengan pintu utama, dan lain-lain. Apakah sikap terbaik yang seharusnya saya berikan Om? Menentang atau menghormati kekonyolan mereka. Minta hikmat Tuhan. Ada saat di mana kita diam karena orang itu memang tidak tahu apa yang dia perbuat, dan kalau kita ngomong bisa tersinggung, apalagi kalau itu orang tua sudah menahun salahnya. Kita diam. Kita bicara kalau Tuhan mau pimpin atau benar-benar pimpin untuk bicara, ya itu. Jadi ini minta hikmat Tuhan ya, jangan konyol juga. Dia konyol, kita konyol juga. Menegurnya nanti salah. Jangan membuang air panas di kebun. Ini bisa mematikan benih ya. Itu mungkin nggak ada unsur mistiknya. Tapi kalau dipahami mistik, nah ini salah. Pintu dapur tidak boleh berhadapan dengan pintu utama. Mungkin maksudnya itu kesantunan ya, lihat pintu utama langsung orang masak kelihatan ya. Nah itu kalau tradisi orang nanti rezekinya lewat dan lain-lain. Jangan percaya, itu kekonyolan betul. Tapi kita harus tidak konyol cara kita
menegur atau mengingatkan. Saya bangga dengan kamu, nak. Kamu muda tapi kamu sudah bijaksana dan cerdas. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di episode mendatang.